Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, so baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah teman-teman, sebelum mulai ceritanya, aku mau kasih tahu ke kalian satu channel YouTube True Crime yang lagi aku suka banget. Dan ini sih memang channelnya baru, namanya TSP Story. Tapi walaupun channelnya ini baru guys, menurut aku punya potensi yang bagus banget ya, karena kisah-kisah yang dia pilih juga seru-seru, bikin merinding gitu kan. Terus dia bawain ceritanya juga enak banget, gampang dimengerti. Jujur aku penasaran banget guys, cerita apa lagi nih kira-kira yang bakal dibawain selanjutnya, karena kisah-kisahnya tuh ya benar-benar bikin penasaran gitu. Aku udah subscribe, kalian juga jangan lupa di subscribe channelnya TSP Story ini ya teman-teman. Link channelnya udah ada di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik, kunjungin channelnya, di subscribe, ditonton video-videonya, di share juga boleh banget guys. Pokoknya di support lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya teman-teman. Pasti kalian sering deh dengar tentang ajaran-ajaran sesat yang ada, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Emang banyak banget ya teman-teman, dan mengerikan banget. Setiap ajaran sesat itu pasti punya keanehan masing-masing. Tapi kali ini aku mau membahas salah satu ajaran sesat yang pernah ada di Malaysia. Dan ini ajaran yang lumayan terkenal juga di sana pada waktu itu ya teman-teman. Mungkin kalian teman-teman dari Malaysia udah pernah dengar atau tahu ya tentang ajaran sesat satu ini. Disebut dengan ajaran Tuhan Harun. Nah kira-kira ajarannya kayak gimana sih? Tujuannya apa? Kenapa orang-orang bisa sampai ikutan dengan ajaran sesat semacam ini? Sampai mereka juga rela membunuh demi membuktikan kesetiaannya guys. Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Pemimpin dari ajaran sesat yang mau aku bahas hari ini adalah seorang pria asal Rau, Pahang, Malaysia yang bernama Harun bin Mat Saat. Dia lahir pada tahun 1966 dari keluarga yang bisa dibilang besar ya teman-teman, karena dia punya banyak saudara. Dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Mat Saat bin Haji Ahmad yang lebih dikenal dengan panggilan Lebay, sedangkan ibunya bernama Sainah binti Tembam atau Tembam ya sebutannya itu ya. Dan ibunya tuh bekerja sebagai bidan di kampungnya. Awalnya Harun ini menganut agama Islam yang bener aja gitu teman-teman, seperti orang kebanyakan ya, bener-bener Islam yang sesungguhnya lah. Bahkan di kampungnya itu dia dipanggil sebagai ustadz. Dia sempat mengajar ngaji dari satu musola ke musola lain di kampungnya itu. Dia juga sering ceramah tuh teman-teman, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu musola ke musola lain kayak gitu. Tapi lama-lama ceramahnya ini jadi aneh, karena di setiap ceramahnya Harun ini pasti ngomongin tentang uang. Dan bahkan dia bilang kalau seorang muslim itu wajib banget jadi jutawan. Nah aneh banget kan? Nggak lama semakin aneh lagi, karena kalau ceramah dia suka kayak ngakak sendiri gitu loh, seperti orang nggak sadar katanya guys. Tapi selain itu Harun juga dikenal menjadi semacam orang pintar yang bisa mengobati orang-orang sakit gitu ya teman-teman, menggunakan rebusan air dan juga kapsul yang isinya adalah bahan-bahan herbal. Dan katanya memang banyak gitu orang yang sembuh karena diobatin sama Harun ini. Setelah menyelesaikan pendidikannya yang memang kebanyakan tuh di bidang agama ya teman-teman, Harun sempat bekerja di beberapa tempat dan juga melakoni beberapa profesi. Di antaranya nih, dia pernah kerja di pom bensin, dia pernah jadi ketua sekolah, jadi konsultan bisnis juga. Harun punya 3 orang istri, 7 anak kandung, dan 1 anak sambung. Istri pertamanya bernama Jahawir binti Zakaria, yang kedua bernama Sazli Dayu binti Mohtarudin, dan yang ketiga bernama Azida binti Muhammad Zol. Kabarnya dia sama istri ketiganya menikah itu di Thailand teman-teman, bukan di Malaysia. Makanya banyak juga orang yang kayak ragu gitu, apakah Harun dan istri ketiganya menikah secara sah di Thailand atau enggak. Dengan background keagamaan yang sudah Harun punya, pasti banyak juga ya orang yang percaya sama dia.
dia. Apalagi kan memang dia terkenal bisa ngobatin orang sakit dengan cara-cara yang herbal, caranya dia sendiri lah gitu. Makanya Harun ini berhasil nih teman-teman membuat beberapa asosiasi yang pastinya berkonsep Islami, dan dari sini dia bisa meraup banyak banget keuntungan sampai jutaan ringgit guys. Di antara asosiasi atau organisasi yang dia bikin itu ada Klub Takwa Malaysia, Klub Rohani Selangor, Yayasan Awana, dan masih banyak lagi guys. Nah sekarang kita mulai membahas ajaran sesat yang dibuat sama Harun ini ya teman-teman. Jadi pada tahun 2013 dia mulai nih ajaran sesatnya itu, dan pertama kali dia mulai penyebarannya itu di area Kuantan, Pahang, Malaysia. Nah itu memang daerah tempat tinggalnya waktu itu, dia sama ketiga istrinya dan anak-anaknya tinggal di situ. Harun mengaku sebagai Tuhan, bahkan dia ini bisa memperlihatkan satu sertifikat gitu ya yang menyatakan kalau dia itu benar-benar Tuhan. Aduh, pusing gak sih mikirinnya guys? Maksudnya kok ada sertifikatnya gitu ya jadi Tuhan? Ada aja lah ya. Bukan cuma itu aja, dia juga sempat ngaku sebagai Imam Mahdi. Untuk kalian yang belum tahu, Imam Mahdi adalah utusan yang dikirim oleh Allah ke bumi untuk menghilangkan kezoliman, menegakkan keadilan sebelum datangnya hari kiamat. Jadi dia itu ya penyelamat umat banget gitu lah. Maksudnya kayak pahlawan. Dari sini aja sebenarnya nggak jelasnya udah ketahuan banget ya teman-teman. Pertama dia ngaku sebagai Tuhan, kedua dia ngaku sebagai utusan Tuhan. Jadi dia yang mana gitu sebenarnya? Memang ya susah dipercaya dan rada nggak masuk akal. Tapi walaupun begitu ternyata banyak juga orang-orang yang beneran percaya gitu sama Harun ini, sama pengakuannya dia ini, dan dalam waktu singkat dia udah bisa mengumpulkan sekitar 300 orangan pengikut guys. Banyak loh ini untuk satu ajaran sesat yang kayak nggak masuk akal begini ya teman-teman ya. Ajarannya itu disebut sebagai ajaran Tuhan Harun, dan para pengikutnya tuh percaya kalau Harun ini bakal menjauhkan mereka dari kesesatan, menjauhkan mereka dari kezoliman, menjauhkan mereka dari segala macam hal buruk lah pokoknya, dan menuntun mereka ke surga. Pengikut Tuhan Harun ini bukan cuma orang tua aja, tapi anak muda juga banyak yang ikutan teman-teman. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi juga banyak yang ikut dalam ajaran ini guys. Emang kayaknya mengejutkan banget sih ya. Tapi dari info-info yang aku dapat sih, para pengikutnya Tuhan Harun ini adalah memang kebanyakan orang-orang yang sedang bermasalah di dalam hidupnya, yang butuh sandaran, yang lagi butuh pegangan gitu ya. Mereka lagi hilang arah, mereka lagi butuh sosok pemimpin agama yang bisa mereka jadiin panutan gitu. Dan tiba-tiba Harun ini datang menawarkan sosoknya dia yang kayaknya wah banget, yang kayaknya bisa membawa kehidupan mereka dalam cahaya terang, kebahagiaan lah segala macem. Dan ya seperti yang kalian tahu pastinya orang kan kalau lagi dalam masa terpuruk gampang banget gitu terpengaruh dengan ajaran-ajaran semacam ini, karena mereka merasa oh ada nih komunitas yang mau menerima aku kayak gitu. Masalah yang dialami sama para pengikutnya Tuhan Harun ini juga macam-macam, mulai dari masalah rumah tangga, anak-anak yang broken home, orang yang baru kehilangan pekerjaan, yang pastinya ekonominya juga lagi sulit gitu. Penyebarannya dilakukan dengan mengadakan satu acara semacam pengajian, tapi lebih mirip ke seminar juga gitu ya teman-teman. Dan itu disebut University Universal Overhead God. Di dalam ajaran Tuhan Harun ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah intake baru, dan ini adalah tingkatan untuk orang-orang yang baru bergabung. Yang kedua disebut doktorat, dan yang terakhir atau yang paling tinggi tingkatannya disebut Doctor World of God. Dan pastinya seperti ajaran-ajaran sesat lain, Tuhan Harun maunya ajaran dia ini dilakukan secara diam-diam. Dia melarang keras pengikutnya untuk ngomong tentang ajarannya ini ke orang-orang secara umum gitu. Dan apa alasannya Harun ini guys? Jadi si Harun ini bilang ajaran kita itu terlalu tinggi untuk dipahami sama orang-orang awam di luar sana. Jadi jangan sekali-kali kalian ngomong sama mereka. Kalau misalkan para pengikutnya itu mau mengajak orang gitu ya, mengajak orang untuk masuk juga ke ajaran Tuhan Harun ini, ya udah bawa aja ke acara pengajian itu dan biarkan nanti mereka dengar sendiri dari mulutnya Harun gitu loh.
Dan para pengikut setianya Harun ya percaya dengan omongannya ini, dengan alasannya ini, dan mereka sepenuhnya tunduk, sepenuhnya nurut gitu sama Harun. Ada beberapa ritual aneh yang dilakukan dalam ajaran sesat ini, tapi yang paling aneh ya menurut aku ada satu nih. Jadi mereka itu kalau udah mau menjelang maghrib, mereka bakal setel musik yang kenceng banget, mereka nyanyi, mereka joget, musiknya macem-macem mulai dari genre rock, reggae juga pernah, dan mereka juga bakalan nyanyiin lagu-lagu dengan lirik-lirik yang diciptain sama Harun sendiri, dan liriknya itu intinya memuja Harun inilah gitu. Pas azan maghrib berkumandang, bukannya mereka berhenti dengerin azan dulu, tapi mereka malah makin kencengin tuh musiknya, makin kencengin suara mereka nyanyi, dan mereka makin joget-joget. Dan biasanya gerakan jogetnya tuh ya kalau musiknya rock atau reggae ngikutin alunan aja, ngikutin irama. Tapi kalau misalkan mereka lagi nyanyiin lagu yang dibuat oleh Harun ya mereka bakal kayak ngerentangin tangan terus muter-muter gitu guys. Pusing ya ngebayanginnya. Tapi ternyata ya nggak bisa terlalu disembunyiin banget juga ya ajarannya Tuhan Harun ini, karena kan ya pasti tetap adalah rumor-rumornya keluar gitu, orang-orang mendengar tentang ajaran ini segala macam. Dan banyak juga yang nggak suka, banyak banget malah guys. Tapi mereka tuh ya nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani bertindak apa-apa, karena pengikutnya Tuhan Harun ini pun terkenal agresif teman-teman. Cuma ada nih salah satu tokoh agama di Pahang yang berani gitu. Dia berani dan dia pengen banget membuktikan kalau Harun ini memang menjalankan ajaran sesat. Dia pengen banget Harun ini ditangkap supaya ajarannya berhenti. Beliau adalah Ahmad Rafli Abdul Malek, salah satu tokoh agama yang ada di Pahang. Deg-degan juga sih kayaknya Harun ini guys sama beliau ya, sama Bapak Ahmad Rafli yang udah mulai berani menyelidiki, udah mulai berani menegur lah segala macam. Menurut Bapak Ahmad Rafli, Harun ini sudah melakukan beberapa pelanggaran, mulai dari menghina Islam karena dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Kedua, pastinya ya menyebarkan ajaran sesat, dan juga dia menyebarkan dokumen yang salah yang tadi itu sertifikat dia Tuhan lah apa segala macam kan. Beliau juga membuat program yang bernama Kursus Bimbingan Rohani atau KUBRO, yang tujuan program ini adalah ya membuat para pengikut ajaran Tuhan Harun tuh sadar kalau ajaran yang sedang mereka anut itu sesat, dan semoga mudah-mudahan gitu ya mereka bisa kembali lagi ke ajaran Islam yang benar. Takut kalau para pengikutnya beneran terbujuk ya sama beliau, sama Bapak Ahmad Rafli ini, Harun langsung bertindak cepet-cepet dia guys, langsung dikumpulin ya semua tuh pengikut setianya. Cuma pengikutnya dia yang benar-benar setia aja ya teman-teman. Beberapa orang nih mereka ngadain kayak rapat gitu mungkin ya, dan di situ Harun bilang, wah dia udah berbahaya nih buat ajaran kita, dia udah mau melawan ajaran Allah lah segala macam. Pokoknya dia yakinin tuh para pengikut setianya, dan dia menyuruh mereka untuk menghabisi Bapak Ahmad Rafli Abdul Malek. Dan seperti yang aku bilang tadi ya guys, para pengikut setianya Harun ini akan melakukan apapun untuk dia, termasuk membunuh. Di tanggal 10 November 2013 terjadi satu insiden naas teman-teman. Jadi hari itu Bapak Ahmad Rafli lagi duduk-duduk aja tuh santai ngobrol gitu ya di ruang tamu rumahnya. Di situ ada istrinya dan ada anaknya juga. Terus tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu rumahnya guys. Orang itu pakai baju muslim warna hitam, pakai peci warna putih. Langsung dong disamperin sama Bapak Ahmad Rafli gitu kan, karena dipikir tamu mungkin ada keperluan apa. Tapi pas beliau buka pintunya, ternyata ada satu lagi orang yang udah menunggu di luar itu dan sudah membawa senjata juga. Dia pun menembak bagian dada Bapak Ahmad Rafli sebanyak 3 kali dan beliau langsung meninggal di tempat. Pas dengar suara tembakan itu, pastinya anaknya yang di dalam rumah tadi langsung cepet-cepet keluar. Pas dia sampai di luar, dia ngeliat 2 orang pelaku udah lari cepet-cepet masuk ke dalam mobil. Tapi mobilnya itu nggak ada plat nomor. Mungkin udah sengaja ya dicopot sama pelakunya. Dan dia juga melihat ayahnya sudah tergeletak berlumuran darah teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Kepolisian Malaysia pastinya langsung melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa bulan mereka bisa tahu semua ini tentang apa, kenapa Bapak Ahmad Rafli sampai dibunuh seperti ini, dan siapa pelakunya. Ternyata pelakunya itu adalah pengikut setianya
Harun, guys. Pada bulan Juni 2014, mereka menangkap Tuhan Harun dan juga 5 pengikut setianya atas tuduhan pembunuhan pada Ahmad Rafli Abdul Malik. Termasuk ya, di antara 5 pengikut setianya itu, istri ketiganya Harun yang bernama Azida Muhammad Zul tadi. Yang datang ke rumah Ahmad Rafli itu ada 3 orang, yang satu tapi cuma jadi supir aja, yang 2 inilah yang sampai ke depan pintu rumahnya. Mereka bernama Sumustafa Suradi dan Samsinar Abdul Halim. Mereka dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman gantung. Sementara buat ketiga pengikut Harun yang dijadikan tersangka juga, termasuk istri ketiganya itu, mereka dibebaskan dari tuduhan berkonspirasi untuk melakukan pembunuhan, jadi mereka bebas. Sedangkan Harun pada tanggal 24 April 2013 dia dinyatakan bersalah atas 11 tuduhan, diantaranya pastinya menyebarkan ajaran sesat, menghina agama Islam karena mengaku sebagai Tuhan, dan dia juga tersangkut kasus penipuan sebesar 35 juta ringgit. Tapi infonya sih teman-teman, karena Harun itu pada saat persidangan mengalami sakit stroke yang lumayan berat, jadi hukuman untuk dia itu diringankan. Dia diberikan hukuman selama 15 tahun penjara. Tapi itu pun dia cuma menjalani masa tahanan sekitar 3 tahunan aja teman-teman. Soalnya pada Agustus 2016 dia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit karena masalah pernafasan. Wah, parah banget sih ya menurut aku. Karena kan si Harun ini punya background agama yang cukup banyak ya teman-teman. Dia sempat belajar di pondok pesantren lama gitu. Dia sering ceramah, dia jadi guru ngaji segala macam. Dengan background agamanya ini pasti dia tahu dong ajaran Islam yang benar itu kayak apa. Dan wajar juga kalau orang-orang ya percaya sama omongannya dia, sama pemikirannya dia, sama ajarannya dia. Karena mereka ya mungkin sama sekali nggak nyangka ya kalau ada orang yang Allah jahat amat gitu, punya ilmu bukannya dimanfaatin buat yang baik, tapi malahan ngebohongin umatnya gitu kan, nggak masuk akal banget mungkin ya. Jadi ya mereka percaya-percaya aja. Tapi si Harun ini malahan manfaatin kepercayaan orang-orang itu buat kepentingannya sendiri, cuma untuk cari uang, cuma untuk cari kekayaan. Apalagi orang-orang yang ikut dalam ajaran Tuhan Harun ini kan memang mereka yang lagi punya banyak masalah, pengennya dapat pencerahan, pengennya dapat seseorang yang bisa bawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, tapi justru dibohongin kayak gini ya, dijebak gitu kayak gini guys. Parah sih, kasihan banget. Lebih hati-hati lagi ya teman-teman sama ajaran-ajaran yang kayak gini. Dan pastinya kalau misalkan ada ajaran yang kayak diem-diem ya ngelakuinnya, jangan bilang-bilang sama orang-orang, inilah ya alasan kayak gitu, kayak patut dicurigai tuh temen-temen ya. Mungkin ini juga ya teman-teman alasannya Bapak Rafli Ahmad, beliau sampai berani gitu, memberanikan diri mengusut, mencari bukti tentang ajaran sesat Tuhan Harun ini, karena ya dia kasihan sama para pengikutnya. Dan walaupun dia harus berakhir meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, tapi aku yakin ya anak dan istri beliau tuh pasti bangga banget, karena ya kalau bukan karena beliau mungkin ajaran Tuhan Harun ini belum bisa dihentikan, masih lebih banyak lagi gitu korbannya kan teman-teman. Jadi bisa dibilang beliau ini adalah pahlawan penyelamat juga ya guys. Semoga beliau diberikan tempat terindah ya di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa tabah, bisa kuat, bisa menjalani hidup dengan tetap sebaik mungkin gitu. Dan semoga kita juga dijauh-jauhin ya teman-teman dari orang-orang kayak gini, dari ajaran sesat semacam ini. Nauzubillah min zalik. Oke, itu dia cerita kita kali ini teman-teman. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah kali ini ya guys. Dan tetap hati-hati dimanapun kalian berada. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Oke, jangan lupa ya. Tetap bahagia dan bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.